Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa belas tahun yang silam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Pak Bupati, Pak Wakil, ada orang yang izin Allah saya cerita datang kepada saya, nggak punya anak keturunan. Tidak punya anak keturunan. Dengan izin Allah saya biasanya kalau memberi jalan, memberi nasihat, memberi wejangan, saya suka diam sebentar. Diam sekedar narik nafas, minta petunjuk sama Allah. Ini ada orang datang bukan karena dia, tapi karena Engkau ya Allah. Saya mesti ngomong apa? Terus tiba-tiba izin Allah ya nggak lama lah, cuma sekedar nge-tiktok ke Allah gitu loh, seng gitu. Yang keluar dari mulut saya dengan izin Allah sederhana sekali, begini Pak. Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Terus dia nyebut satu jalan. Ya sudah. Selama 40 hari saya bilang, bantuin orang nyebrang. Saya perhatikan ya. Bantuin orang nyebrang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa urusannya nyebrang? Bantuin orang nyebrang dengan punya anak, apa urusannya? Nggak ketemu Pak. Tapi nanti sainsnya akan menjawab. Makanya agama ini perlu mikir gitu. Kalau nggak mikir ini jadi doktrin tok. Orang itu bingung Pak. Oh saya juga bingung. Orang datang nih, Assalamualaikum Ustadz, cium tangan, terus basa-basi, terus ngomong, Ustadz saya nggak punya anak, saya pengen punya anak. Terus saya diem. Ya kiai lah gitu. Mencoba jadi kiai pura-puranya gitu. Terus melek gitu. Oh ya udah. Tinggal di mana? Tinggal di Ustaz. Ada jalan yang gede. Ada Ustaz. Oke. Tungguin jalan itu. Bantuin orang nyebrang. Tungguin jalan itu. Layanin orang nyebrang. Saya akan ngomong begini kira-kira. Bapak nggak perlu lapangan yang baru untuk membantu dalam melayani orang. Fieldnya, lapangannya sudah ada. Kira-kira ke sana nanti arahnya. Orang ini perlu mencari loh Pak. Saya bilang, ya sudah. Bantuin orang, layanin orang, nyebrang. 40 hari ya. Tugas kamu itu aja. Bantuin saja orang nyebrang, layanin saja orang nyebrang. Dia bingung, saya bingung. Kok ngomongnya itu ya gitu. Tapi karena pengen sekali punya anak keturunan, dia bilang apa? Sami'na wa ata'na Ustaz. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Beliau berdoa dengan izin Allah Subhanahu wa taala memulai perjalanan nyebrangin orang. Rupanya kegiatan menyeberangkan orang adalah kegiatan baru, new experiences buat dia. New pengalaman pakai S. New pengalaman. Ini suflis, Yusuf English. Jangan serahkan semua ke asing, ambil dikit gitu. Jadi nggak ada good morning, yang ada selamat morning. New pengalaman, new experiences buat dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu dia bersentuhan kulit dengan seorang kakek-kakek, dengan seorang nenek-nenek, dengan seorang penyandang disabel, dengan yang lain sebagainya, itu kayak ada setruman, zeng, setiap nyebrang, zeng. Rupanya setruman itu yang secara sains menghidupkan hormon-hormon dia dan istrinya selama 40 hari. Dan sudah bisa ditebak ceritanya. Sudah bisa ditebak ceritanya. Sekian bulan tidak datang, kemudian datang menghadap saya. Waktu itu saya sama istri masih di rumah lama. Di rumah kami yang lama. Dia bilang, Ustadz ini hasil nyebrangin orang. Berkenan Ustadz hadir 7 bulanan kami
Mudah-mudahan Ustadz bisa hadir karena ini nasihat Ustadz. Saya nggak bisa membayangkan loh. Jika membantu dan melayani orang yang hari ini dihadiahkan Allah buat Anda semua, lalu saudara tinggal ngangkat tangan kepada Allah Jalla Jalaluh, udah beres. Beres, itu susah loh Pak. Punya anak tuh susah loh. Asli susah, gak gampang itu. Bayangin coba, simple sekali nyebrangin orang. Tok, kelihatannya kan apa sih? Tapi ternyata dia bahagia nyebrangin orang. Dia happy nyebrangin orang. Ketika dia bahagia, ketika dia happy dan dia tidak bahagia, selama ini dia tidak happy karena dia terkonsentrasi sama tidak punya, 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 tidak punya. Ngelihat orang lain bawa anak, hak kecil. Ngelihat orang lain bawa anak, hak lemah. Ngelihat orang lain bawa anak, hak putus asa. Tidak ada happiness-nya. Tapi ketika dia memulai sesuatu yang baru, something new, nyebrangin orang, berubah struktur hormonnya. Dan kemudian izin Allah atas dasar sains juga bisa menjawab. Dia kemudian punya anak keturunan. Nggak usah tepuk tangan kalau nggak ikhlas, nggak apa-apa. Saudara sudah punya loh. Sudah punya. Testimoni di kantong saya sama pramugara yang belum punya jodoh, yang belum punya rumah. Yang ada kendala ini dan itu. Saya kan suka ke toilet tuh. Kalau ke toilet suka dicegat Pak. Suka dicegat. Ustadz, boleh minta foto nggak? Ya boleh. Nah, pas lagi foto tuh, dia bilang, Ustadz doain ya Allah. Kenapa? Ibu saya udah pengen banget saya nikah Pak Ustadz. Ini saya terbang melulu nih. Terbang melulu, dia jadikan sebagai penghalang. No, it's a bridge to serve people. Ini sebenarnya adalah jembatan melayani orang. Bagaimana mungkin dia merasa gara-gara terbang melulu, so she had no time. Dia nggak punya waktu untuk mencari jodoh, for seeking jodoh. Terus saya bilang, woi, salah itu. Justru pelayanan yang Anda lakukan membuat Anda punya skor. Skor itu bisa dikonversi menjadi datangnya jodoh. Tinggal ngangkat tangan saja. Saudari bilang kepada Allah, ya Allah, akan kulayani seisi pesawat ini. Tolong carikan aku jodoh. Bapak Ibu yang terhormati Allah, demi Allah saya melihat senyumnya kemudian mereka. Saya melihat senyumnya kemudian muncul. Dia bilang, oh gitu Pak Ustadz ya. Iya. Better you serve, better Allah will serve you. Semakin bagus Anda melayani orang, semakin Allah kemudian bagus lagi melayani Anda. Oh kencang Pak, kencang lah. Kan di pesawat kadang-kadang ketemu lagi aja gitu. Ketemu lagi aja. Begitu ketemu, dicegat lagi sama dia. Ustadz. Dia keluarin handphonenya, cari terus bilang, Ustadz, ini suami saya. Allah, Anda sudah di sini posisinya, Anda sudah ASN. Tapi karena kacamatanya, ya dia lagi, dia lagi. Gitu kata kepala sekolah misalnya, gitu kata kepala kelurahan misalnya, begitu kata kepala desa, ya dia lagi. Jadi beban. Yang datang meminta bantuan, yang datang meminta tolong, jadi beban. Harusnya Anda bersyukur, saya bersyukur, kita bersyukur. Tidak perlu nyari. Harusnya nih ketika ngeliat yang minta bantuan, duit nih gitu. Oh dolar nih gitu. Oh rumah nih, oh pergi haji nih. Oh anak saya sembuh nih. Oh anak saya sehat nih. Oh bapakku sembuh nih. Bapakku sehat. Ya, they are bridge
Mereka yang minta tolong, yang minta dilayanin, itulah jembatan terbaik Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngelihat mereka, subhanallah, makasih ya Allah, Engkau menolong saya dengan mengirimkan orang untuk saya bantu. Terima kasih ya Allah, Engkau mengirimkan orang untuk saya ajar, untuk saya didik, untuk saya latih, untuk saya training, untuk saya bebaskan dari kemiskinan, untuk saya bebaskan dari kebodohan, dan seterusnya. Jadi ngelihat yang begitu-gitu tuh, oh, Ustadz siapa namanya di pesantren tuh, teman kita Mustain yang dari luar Jawa, apa namanya itu, dia datang kepada saya, Ustadz Yusuf, saya lagi zikir di musola pesantren. Ustadz Yusuf, assalamualaikum, maaf ganggu. Terus saya nengok, ya ada apa? Waalaikumsalam. Izin ya. Kenapa? Ibu saya sakit, Ustaz. Saya pengen pulang, Ustaz. Terus saya diem, sama gaya kiai gitu. Penting tuh ngehela nafas. Karena dia datang bukan dia, tapi Allah yang datang mendatangkan dia. Jadi kalau saya langsung nyebut, saya sombong nanti. Harus Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Terus saya bilang sama beliau, oke, berapa lama ente pulang ke rumah? Wah, sehari semalam Ustaz. Gini aja, masih ada kelas yang buat diajar? Siap Ustaz, banyak Ustaz. Ya sudah, obatin ibu kamu dengan kelas-kelas yang kamu ajar. Sembuhkan ibu kamu, sehatin ibu kamu, bantu dia berobat dengan cara kamu tetap isi kelas-kelas yang kamu ajar. Gitu Ustaz. Ya, nanti kita lihat setelah 3 hari. Ya, baik Ustaz. Jadi saya nggak diizinin pulang. Loh, bukan nggak diizinin pulang. Targetnya kan ibu Anda sembuh toh. Targetnya kan ibu Anda sehat toh. Iya Ustaz. Fatawakkal 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh memang akan tabrakan dengan birrul walidain dan lain sebagainya. Tapi ini bisa dibicarakan gitu loh. Dari mana saya bilang dia tidak birrul walidain? Orang 3 hari ke depan dia bertaruh dengan seluruh amal solehnya untuk ibunya. Sesuatu yang tidak dia lakukan hari-hari sebelumnya. Saya sepenuh-penuhnya dengan izin Allah begitu terus. Sebelum ceramah sholat hajat, habis ceramah nih nanti sholat hajat. Selalu gitu. At least saya sholawat dan berdoa. Ya Allah saya mau ngajar. Sedangkan kau tahu saya lagi begini. Saya mau ngajar. Habis saya ngajar tolong urusin urusan saya. Supaya begini. Gitu. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 3-4 hari kemudian Ustadz yang datang pada saya, Khairil, yang datang pada saya, kemudian dia bilang, Ustadz, ajaib Ustadz. Gimana ajaibnya? Orang-orang kampung bilang, jangan ganggu si Khairil. Lagi ngabdi sama si Ustadz. Udah kita aja yang bawa. Jadi Allah menggerakkan satu kampung Pak, berkhidmat kepada ibunya beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini loh Pak, ini loh. Gila ini. Loh, terus apa yang dilakukan sama Khairil? Yang dilakukan sama Khairil begini doang, menjelang masuk kelas. Ya Allah, saya mau ngajar. Ibuku sakit. Bila ada kebaikan dari ngajarku ini, kasih ke ibuku ya Allah. Terjemahan bahasa doanya adalah Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tad'alana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Guru TK datang, Ustadz susah lah buat saya mah.
Pergi haji, susah. Loh kok susah saya bilang. Hah, guru TK. Pejigo. 125 sebulan. Jakarta loh, Tangerang loh. Tahun itu 125. So-so lah. Nggak berubah lah. Tahun ini juga sekitar segitu lah. 2,5, 3,5, gitu. 4,5 kepala TK-nya. Terus saya bilang, kenapa harus susah? Ya susah lah Ustaz. Buat hidup aja susah, gimana buat nyisihin? Nah, catat perkataan Pak Bupati lewat mulut saya hari ini. Catat perkataan Pak Wakil Bupati lewat mulut saya hari ini. Bedakan antara perjuangan, pengabdian, pelayanan dengan kebutuhan. Bedakan Pak. Ikutin saya, ikutin saya. Bedakan, ayo. Kurang kencang. Bedakan. Perjuangan, pengabdian, pelayanan dengan kebutuhan. Bedain, kalau nggak bisa dibedain oleh saudara semua, gimana saya mau berjuang? Istri saya lagi susah, gimana saya mau berjuang? Utang saya lagi banyak, gimana saya mau melayani orang? Siapa yang melayani saya? Oh, gak jadi Pak. Saya sih oke-oke aja, tapi ada gajinya nggak? Saya sih mau berjuang buat Banyuwangi, tapi saya dapat apa? Oh, berarti saudara tidak bisa memisahkan antara perjuangan dengan kebutuhan. Bukan karena berjuang lalu kebutuhan kita jadi ada. Bukan karena adanya kebutuhan lalu kita harus berjuang. Bedain Pak. Sehingga kita bisa lempeng, bisa lurus, bisa zero. Urusan kebutuhan demi Allah. Bapak tinggal ngomong sama Allah. Kelar urusan. Nggak ada urusan sama penghasilan. Kalau perlu nih seluruh ASN Banyuwangi bulan besok. Ketika mau gajian. Nggak usah ada yang dibawa pulang ke rumah. Nggak usah. Begitu gajian injek sampai nol. Zak. Kasih aja orang miskin semua. Insya Allah Pak. Ribut di rumah tuh. Ustadz gila gitu. Yang bener aja. Udah kerja sebulan, begitu dapat buat orang. Oh, untuk membedakan Pak. Bahwa Anda berjuang bukan buat apa yang Anda akan dapatkan. Enggak. Urusan yang Anda dapatkan biar dari Allah supaya sempurna. Guru TK cuman saya sentuh, ngajar kan. Iya Ustaz, saya ngajar. Nah, sebelum ngajar begini ngomong, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada'lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebentar lagi aku akan ngajar. Ya Rabb, Engkau tahu saya belum pernah ngelihat tanah suci. Belum pernah nginjak tanah suci. Belum pernah tahu Makkah kayak apa, Madinah kayak gimana. Orang bilang begini, begitu, begitu. Saya cuma bisa nangis saja. Ya Allah, bila pekerjaan saya ini, bila mencerdaskan anak-anak ini, menjaga, merawat, mengasuh anak-anak TK yang saya ini asuh, ajar, urus, bisa menjadi jalan buat saya ke tanah suci. Bismillah ya Allah, berangkatkanlah. Sederhana Pak, cuman segitu doang. Apa yang Allah berikan kepada si fulanah ini? Allah memberikan 3 paket sekaligus. Sebelumnya dia tidak pernah memetik. Kita memang selalu begitu Pak. Kita ini kan punya tanaman, cuman nggak pernah digoyang-goyang tuh tanaman. Apalagi kita dikasih tahu harus ikhlas, jangan minta-minta. Padahal minta sama manusia itu tidak boleh, tapi minta sama Allah harus. Loh, kalau saudara-saudara ASN tidak menggoyang-goyang pohon Anda, yakin tetap tuh pohon akan berbuah dan buahnya akan jatuh. Itulah yang suka kita lakukan, mengambil yang sudah jatuh. Jangan Pak, kelamaan. Bapak bisa ambil every single time. Bahkan sebelum Bapak layanin, ada orang minta dicap. Minta dicap, berkasnya minta dicap. Bapak bisa minta itu Pak, nggak perlu nunggu sholat malam. Begitu datang tuh orang, apa ini? Izin Pak, saya mau legalisir. Oh gitu. Oke, angkat tangan dulu sebentar. Angkat tangan Pak. Maksudnya gimana? Angkat tangan. Saya minta diaminkan doa saya. Oh,
Oke. Angkat tangan. Ya Allah, sebentar lagi saya akan ngecap. Sedangkan kau tahu, saya dicap sebagai orang nggak beres, orang nggak benar, dimaki-maki, dianjing-anjingin, digoblok-goblokin. Jadi bengong nih yang minta, gitu. Ya Allah tolong, dengan saya cap orang ini, Engkau mengubah cap orang lain kepada saya. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu cap, every single time, petik, supaya buahnya jatuh duluan. Kita perlu buah itu. Dan gak usah khawatir. Kalau kita petik, nanti pahala kita berkurang. Nambah, Pak. Nambah, saya bilang. Kenapa nambah? Setiap doa itu ibadah, Pak. Makin banyak doanya, makin banyak kebaikannya. Gak usah khawatir. Gara-gara kita minta nih sedekah kita berbuah, lalu nanti di akhirat gak dapat, pelit amat ya Allah. Enggak, Pak, malah tambah. Sedekah tanpa doa itu satu kebaikan. Sedekah dengan doa itu dua kebaikan. Baca Quran satu kebaikan. Anda habis baca Quran, Shadaqallahul azim, pergi, ya satu kebaikan, Pak, namanya baca Quran. Tapi jangan pergi dulu. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya dua kebaikan, Pak. Satu kebaikan kemudian baca Quran, yang kedua kebaikan kita meminta. Pamrih, sama Allah mah disuruh, Pak. Guru TK, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz. Jauh ya buat orang-orang kayak saya pergi ke tanah suci. Emang apa jauh? Pejigo Ustaz. 125 honornya. Dari mana saya bisa pergi haji? Itu dia. Kamu udah punya amal soleh yang luar biasa, tapi jadi beban. Kapan saya kayaknya kalau ngajar kayak begini? Kapan saya kayaknya kalau kerja cuma jadi guru TK kayak begini? Kapan saya Pak, jadi beban, Pak. Tapi setelah saya beritahu, Allah, dia pengen 7 TK dia ngajar. Oh begitu Ustaz, senyumnya jadi lain. Kenapa? Ngelihat anak-anak itu menjadi tangga-tangga menuju Baitullah Al-Haram. Tadinya beban, saya harus keluar nih, saya harus usaha nih, saya harus bisnis nih. Kalau saya ngajar terus nih nggak bisa nih saya pergi. Hari itu dia berubah. Hari itu dia berubah. Dan Allah memberi, Pak, nggak pernah pas-pasan. Allah memberi langsung 3 paket. Yang pertama, Allah nikahkan dia dengan putri pemilik TK. Allahu Akbar. Nggak dapat lagi di Pak Jajat dah. Diambil sama orang, insya Allah dapat. Asal Pak Sekda terus berdoa pada Allah. Yang kedua, diserahkan oleh Allah TK itu kepada dia. Ini luar biasa, Pak. Bayangkan coba, dia minta ke tanah suci, jalannya dari mana? Hanya Allah yang punya jalan, dan dia ciptakan jalan-jalan. Bukan cuman orang ini kemudian bisa ke tanah suci. 1, Allah nikahkan dengan yang punya TK. 2, Allah serahkan TK itu kepada dia. Dan yang ketiga, berangkat sekeluarga. Karena nikahnya di kaki Ka'bah. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ayo. Tinggal minta ya loh. Tinggal minta, bedain perjuangan sama kebutuhan. Saya kalau dapat duit saya bilang sama istri saya, jauh dulu di awal-awal. Saya bilang, Mah, dulu manggilnya bukan mama, adek, masih miskin. Dek, gitu. Sekarang udah kaya, Pak. Canda ya. Dek, insya Allah nih, kakak bakal jadi ustadz dengan bayaran paling mahal sedunia. Kok bisa? Bisa. Pokoknya setiap dikasih sama orang, kita kasih sama Allah. Dikasih sama orang, kita kasih sama Allah. Kita kasih sama Allah. Pokoknya kita injak aja. Terus diinjak. No. Gitu. Jadi kalau saya dapat 100.000, saya sedekain, dikali 700. 70 juta, Pak. Kalau saya dapat 1 juta, injak lagi. Bang. 700 juta. Kalau saya dapat 10 juta, injak lagi. Gang. 7 miliar. Dan nggak bohong, Pak. Begitu emang. Terus urusan saya gimana? Minta aja sama Allah, pusing amat.
Saya kerja jadi tukang ayam. Kerja tukang ayam. Potong. Sakit hati, Pak. Sakit hati. Kerja dari jam 3 pagi. Sampai siang jam 1, jam 2. Habis itu saya harus nyambung lagi dengan betulin komputer. Jadi setiap hari bawa solder, bawa mainboard, bawa hard disk, bawa CD DOS zaman dulu. Itu Pak, udah kerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nggak nyampe 7.000 Pak sehari. Sakit hati Pak. Lah daripada saya puyeng, saya izin sama istri saya. Izinnya pulang bawa Allah aja udah. Pulang bawa Allah aja. Pokoknya duit nggak nyampe depan gang, langsung kita geser aja udah. Urusan kita gimana Ustaz? Udah, urusan situ sama Allah. Nggak punya bantal saja, tidak punya batu saja, tidak punya jembatan saja. Anda diam di rumah, tok. Anda boleh berdoa kepada Allah. Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk menuju padaku, kata Allah. Rasulullah memperkuat, satun soruna wasaturzakuna bidu'afaikum. Bantu orang lain, layani orang lain. Nanti pertolongan Allah akan turun membantu dan melayani kamu semua. Jadi habis saya mana-mana, udah urusan saya serahkan, istri saya juga serahkan pada Allah. Terus pernah suatu hari meja kosong nih, meja kosong. Kita pulang gak bawa duit, kita pulang gak bawa makanan. Sudah, pokoknya ada Allah gitu loh. Ada Allah. Istri saya pegang ujung meja satu, saya pegang ujung meja kiri. Udah kayak orang blow on baca sholawat aja, pegangin meja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Saya sambil memvisualkan, nanti dari meja yang kosong pelan-pelan muncul gitu. Gitu. Cuk gitu jadi pecel lele. Cuk gitu jadi ayam goreng. Cuk pisang gitu loh. Ini kayak orang blow on aja gitu, pegang gitu. Salawat. Bener Pak. Hampir selalu. Hanya untuk tidak kita jadi sombong saja. Harusnya selalu. Tapi Allah nggak mau juga selalu. Kalau kita selalu, kita sombong juga Pak. Tapi hampir selalu. Pegang kita belum makan malam. Allah datang ngasih salam. Allah memberi salam gimana coba? Allah datang memberi salam. Coba canggih gitu. Luar biasa loh Pak. Awas nih jangan dipotong. Kalau dipotong, akidah si Ustadz sesat. Ya lo mah tukang motong-motong sih. Allah datang memberi salam. Bawa makanan ke saya. Dalam wujud mertua. Allah pinjam mertua saya yang perempuan. Allah gerakkan mertua saya yang perempuan. Allah pinjam ibunya istri saya yang perempuan. Mertua saya, ibunya istri saya. Allah gerakkan dia. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Terus dia bilang, udah makan loh gitu. Belum, diambil piring, dia gelar langsung di meja kosong. Takjub saya. Allahu Akbar. Belum tentu loh Pak, belum tentu ini ibu asli, belum tentu. Belum tentu ini emak beneran, belum tentu. Bisa jadi ini jadi-jadian. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.